تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Dalilus Sailin. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan Allah memberikan kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kalau boleh tahu terakhir kajian kitabnya sampai pembahasan mana? Terakhir kita bahas tentang raja, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk pembahasan tema yang ke-43 dari kitab Dalilus Sailin, yaitu silaturrahim. Tentang silaturrahim, jemaah rahimakumullah. Baik silah, kita itu tidak hanya punya kewajiban menyambung hubungan dengan Allah, tapi kita juga punya kewajiban menyambung hubungan dengan manusia. Dan manusia yang paling berhak untuk kita sambung hubungan dengannya yaitu kerabat atau rahim, orang yang ada ikatan rahim dengan kita, jemaah rahimakumullah. Menyambung hubungan dengan mereka disebut dengan silaturrahim, Bapak Ibu. Silah artinya menyambung, ya, antar dua orang atau lebih, jemaah rahimakumullah. Sedangkan rahim ini pendek, himnya pendek. Kalau himnya panjang, rahim maknanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau himnya pendek, rahim itu merujuk kepada tempat di mana janin berada di dalam perut seorang wanita. Rahim, Bapak Ibu, kurang lebih selama 9 bulan, jemaah rahimakumullah. Kenapa tempat itu disebut dengan rahim? Satu akar kata dengan rahim, rahman, yaitu rahmat. Karena di tempat itulah anak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari ibunya. Walaupun anak itu nendang-nendang perut ibunya, walaupun anak itu bikin susah ibunya, tapi ibunya nggak pernah mukul dia, tidak pernah marah kepada dia. Coba setelah lahir anak itu bikin ibunya kesel,
Bisa saja ibunya mencubit, jemaah rahimakumullah. Bisa saja ibunya marah, ya kan? Jadi anak betul-betul mendapatkan kasih sayang seorang ibu ketika berada di dalam janin, berada di dalam rahim, sehingga tempat itu disebut dengan rahim, jemaah rahimakumullah. Jadi kata Imam Nawawi, apa pengertian silaturahim secara istilah? Al-ihsan ilal aqarib ala hasabi halil wasil wal mausul. Berbuat baik kepada kerabat, ya, berbuat baik kepada orang yang ada ikatan rahim, ikatan keluarga, jemaah rahimakumullah, ya, sesuai keadaan masing-masing, ya. Bisa saja dengan harta, bisa saja dengan bantuan, bisa saja dengan ucapan salam, bisa saja dengan doa dan sebagainya, jemaah rahimakumullah. Intinya silaturahim itu maknanya adalah tidak hanya sekedar datang, Pak, ya, tetapi di situ ada kebaikan yang kita berikan kepada orang yang bersangkutan, jemaah rahimakumullah. Baik, hukum silaturahim, jemaah rahimakumullah. Sebenarnya kata para ulama, sesuatu itu kalau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita nggak perlu bertanya ini hukumnya apa, nggih, sunnah atau wajib. Cuman kadang kita perlu tahu hukum supaya jemaah rahimakumullah saat kita lalai melakukan perintah tersebut, jika itu hukumnya wajib, berarti kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Tetapi orang yang tingkat atau level ketaatannya di atas, jemaah rahimakumullah, level ketaatannya tinggi, dia nggak tanya hukum, Bapak Ibu. Seorang istri misalnya kepada suaminya bilang memerintahkan sesuatu kepada istrinya. Istri yang level ketaatan kepada suaminya tinggi nggak akan tanya, Mas, ini perintah wajib nopo sunnah nih, nggak akan tanya. Begitu juga dengan larangan, suaminya melarang, ya, sesuatu kepada istrinya. Istri yang level ketaatannya di atas, jemaah Allah, ya, dia nggak akan tanya ini larangannya makruh nopo haram nih, tidak akan tanya begitu. Dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Itu, Pak. Jadi kalau kita ketemu larangan dalam Quran, dalam hadis, atau ketemu perintah dalam Quran, dalam hadis, kita nggak usah nanya hukumnya. Selama kita mampu melakukan, lakukan. Kata Al-Quran, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang beriman itu ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, kemudian Allah menetapkan hukum di antara mereka, tidak ada ucapan mereka itu kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami paham dan kami ikuti. Jemaah rahimakumullah. Ketika Allah perintahkan kita kurban, kita nggak akan tanya ini kurban sunnah atau wajib. Selama kita mampu, sami'na wa ata'na. Jemaah rahimakumullah, ya. Begitu juga dalam Al-Quran dan dalam hadis, kita diperintahkan untuk silaturahim, ya. Misalnya, Pak, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW dalam hadis menyebutkan la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh berbuat bahaya untuk diri sendiri. Jadi nggak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Jadi segala perbuatan yang dianggap membahayakan keselamatan diri, membahayakan kesehatan diri, itu dianggap tidak boleh, dilarang. Jemaah rahimakumullah. Ya, kan ada yang bertanya begini, rokok itu kan dilarang, Bapak Ibu. Nah, orang itu kalau tingkat ketaatannya tinggi, dia nggak akan tanya larangan itu makruh nopo haram. Namanya dilarang, dia tinggalkan. Selama dia mampu meninggalkan, dia tinggalkan. Jemaah rahimakumullah. Nah, begitu juga dengan silaturahim, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita nggak usah tanya, Ustadz, silaturahim niku hukumnya nopo? Wajib apa sunnah? Nopo fardu kifayah atau fardu ain? Allah perintahkan, lakukan. Jemaah rahimakumullah. Hanya saja terkadang kita perlu tahu hukum, Bapak Ibu. Ya, kata para ulama, untuk apa itu?
untuk supaya saat kita lalai melaksanakannya kita tahu bagaimana cara bertaubatnya. Kalau itu wajib berarti kita melakukan taubatan nasuha. Kalau itu sunnah kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Jemaah rahimakumullah. Baik. Hukum silaturahim. Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan la khilaf anna silaturrahim wajibatun. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa hukum silaturahim itu adalah wajib, Pak. Wajib. Ya. Dan memutuskan silaturahim maksiatun kabirah, itu dosa besar kata ulama. Jadi dosa besar itu Bapak Ibu tidak hanya berzina, tidak hanya mencuri, tidak hanya korupsi, tidak hanya membunuh orang, tidak hanya syirik. Termasuk dosa besar adalah qati'ur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Dan nanti kita akan belajar tolak ukur orang itu dianggap memutus bagaimana. Jemaah rahimakumullah. Intinya kita pahami dulu dan kita sadari bahwa silaturahim itu hukumnya wajib. Meninggalkan silaturahim maka dia telah dianggap melakukan dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Dan banyak hadis-hadis menjelaskan hal ini. Ya, di dalam Al-Quran Allah juga menyebut silaturahim, Bapak Ibu. Kemudian di dalam hadis juga Nabi menyebut silaturahim. Bahkan Nabi mengancam orang yang memutus silaturahim, ya, itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Enggak masuk surga, jemaah. Jadi suatu perintah jika ditinggalkan ada ancaman yang keras, berarti perintah itu hukumnya wajib. Itu kaidah dalam kitab fikih Bapak Ibu. Makanya kenapa Imam Hanafi mengatakan kurban itu wajib, Pak. Karena ada ancamannya. Kata Nabi, man wajada lahu sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan atau kelapangan harta tapi dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Ada ancaman di sini Bapak Ibu. Maka Imam Hanafi mengatakan kurban hukumnya wajib. Yang kedua, beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah ninggalin kurban. Jamaah rahimakumullah. Ya, baik. Kemudian silaturahim juga diperbolehkan kepada anggota keluarga yang kafir atau non muslim. Jadi ulama mengatakan kalau keluarga itu muslim maka kita wajib menyambung silaturahim dengannya. Tetapi kalau keluarga itu non muslim kita tidak wajib menyambung silaturahim dengannya. Tetapi boleh Bapak Ibu. Dalam hadis dikatakan bahwa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha ya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atatni ummi raghibah." Ibuku datang dalam keadaan dia sangat sayang kepadaku. Lalu ibuku memberikan sesuatu kepadaku. Ya. Apakah aku boleh menyambung silaturahim dengannya? Maksudnya apakah aku boleh menerima pemberiannya dan aku menyambung silaturahim dengannya? Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Ya, betul nopo-nopo. Ini dalil bahwa kerabat yang non-muslim boleh kita nyambung silaturahim dengannya, tetapi tidak wajib. Jamaah rahimakumullah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, tolak ukur wajib silaturahim. Kata para ulama, kewajiban silaturahim itu antara satu dengan yang lain ini ada tingkatannya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dan yang paling rendah itu adalah kata para ulama tarkul muhajirah. Kita meninggalkan muhajirah. Muhajirah itu tidak tegur sapa. Itu silaturahim yang paling rendah. Kita menyapa. Kita tanya kabar. Ya kan? Kita ucap salam dengannya. Itu yang paling rendah, Pak. Artinya kalau kita tidak melakukan yang paling rendah itu, jemaah rahimakumullah, kita dianggap memutus silaturahim. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Adapun bentuk silaturahim yang wajib itu dikembalikan kepada keadaan masing-masing, jemaah rahimakumullah. Kata para ulama, ya, apabila engkau punya saudara
dan punya paman. Saudaramu kaya, orang yang cukup, sedangkan pamanmu orang yang miskin, maka cara kamu silaturahim itu kewajibannya beda. Kalau kepada saudara yang mana dia orang kaya, orang yang cukup, kamu cukup menyapa dia, kamu cukup mengucapkan salam kepada dia, kamu cukup berkunjung, tanya kabar tentang dia, jemaah rahimakumullah. Tapi kepada pamanmu yang miskin, kepada pamanmu yang tidak punya harta, yang butuh bantuan, tidak cukup silaturahim kamu itu hanya dengan mengucapkan salam, menyapa, berkunjung, tidak cukup. Dan itu tidak dianggap menjalankan kewajiban silaturahim, belum. Tetapi kata para ulama, dengan memberikan harta yang kamu punya kepadanya agar dia dapat memenuhi kebutuhannya. Jemaah rahimakumullah. Selama ini kita memandang pokoknya datang berarti dianggap silaturahim. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tergantung kondisi orang yang kita datangi, jemaah rahimakumullah. Ya. Ya. Kalau orang yang kita datangi itu orang yang cukup, keluarga kita yang cukup, maka datang saja, ucap salam, bertanya kabar, senyum kepada dia, cukup. Kita dianggap sudah menjalankan kewajiban silaturahim. Tapi kalau orang yang kita datangi itu orang yang tidak mampu, jemaah rahimakumullah, ya kan? Saudara dari bapak kita, saudara daripada ibu kita, dia tidak mampu, dia sudah tua renta, tidak punya anak dan sebagainya. Kita tidak cukup datang menyapa dengannya, jemaah rahimakumullah, ya. Tapi kita harus memberikan bantuan kepadanya. Baik Bapak Ibu. Ya, jadi kewajiban silaturahim itu tergantung keadaan kerabat ya, masing-masing jemaah rahimakumullah. Bisa juga dengan harta, bisa juga dengan bantuan, ya, bisa juga dengan menolak bahaya. Misalnya ada salah satu anggota keluarga yang punya hutang dan dia susah untuk bayar hutang, lalu kita tolong, kita bebaskan hutangnya, itu termasuk silaturahim, jemaah rahimakumullah. Ya, bisa juga kata para ulama bitolaqatil wajhi, memberikan senyuman, ya, memberikan senyuman, jemaah rahimakumullah. Bisa juga wabid doa, dengan mendoakan, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, tolak ukur qati'ah. Tolak ukur seseorang itu dianggap memutuskan silaturahim, jemaah rahimakumullah. Ya, Imam As-Sun'ani mengatakan ikhtalafal ulama berbeda pendapat. Apa yang menyebabkan silaturahim itu terputus? Atau apa yang menyebabkan seorang dianggap memutuskan silaturahim, jemaah rahimakumullah? Berkata Imam Az-Zain Al-Iraqi, Bapak Ibu, takunul isaah ilar rahim, takunu bil isaah ilar rahim. Yang pertama kata beliau, ketika orang itu berbuat buruk kepada kerabatnya, ya, mencela kerabatnya, menjatuhkan kerabatnya, menggosip kerabatnya, jemaah rahimakumullah, memfitnah kerabatnya, itu dianggap memutus silaturahim, nggak akan masuk surga, jemaah rahimakumullah. Kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan takunu bitarkil ihsan, putusnya silaturahim itu bisa terjadi dengan tarkul ihsan, tidak berbuat baik kepada kerabat. Dia tidak menyakiti, tapi juga tidak berbuat baik, jemaah rahimakumullah, maka itu juga dianggap memutus silaturahim, Bapak Ibu. Ya. Baik, itu jadi kita angan-angan sendiri, jemaah. Apakah kita ini termasuk yang menyambung silaturahim ataukah kita termasuk yang memutus silaturahim, Bapak Ibu? Ingat, silaturahim niku hukumnya wajib, memutusnya hukumnya apa? Haram dan dianggap telah melakukan dosa besar, jemaah rahimakumullah. Baik, ya. Kemudian kita masuk ayat-ayat tentang silaturahim. Dalam kitab ini ada 5 ayat yang disebutkan. Yang pertama surah An-Nisa ayat 1. Hafal? An-Nisa yang hafal jenengan cuman ayat poligami itu paling nggih. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Kan hafal ini kalau ayat-ayat begini. Mathna wa thulatha wa ruba'. Itu juga di An-Nisa.
Nah, yang ini An-Nisa ayat 1 Bapak Ibu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya. Inilah kenapa Allah itu punya hak untuk kita takwa kepadanya, untuk kita ibadah kepadanya. Karena prestasi Allah itu adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kita. Jemaah rahimakumullah. Dari mana Allah menciptakan kita? Min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita ini berasal dari satu jiwa, ya, yaitu Nabi Adam. Makanya kata orang-orang itu, kita ini semua keturunan Nabi, Bapak Ibu. Ya, Nabi Adam. Kalau orang membanggakan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim, sesungguhnya kita semua keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam. Cuman ke bawahnya itu Pak, ada yang nyempil kemana-mana. Ya kan, mungkin ada yang nyempil ke Firaun, nyempil ke Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Jadi pada dasarnya kita berasal dari satu manusia. Ini bagian daripada kebesaran Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, huwallazi dzara'akum fil ardi. Dia Allah yang membuat kalian berkembang biak di muka bumi. Ya, berasal dari satu manusia, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ini membantah teorinya Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Nah, kenapa Allah sebutkan ini Bapak Ibu? Supaya kita mencari nasab kita. Kata Nabi, i'rifu ansabakum tasilu arhamakum. Kenalilah nasab kalian agar kalian bisa menyambung silaturahim. Anak-anak sekarang Pak nggak tahu siapa Pak Le-nya, siapa Bu Le-nya. Jemaahkumullah. Siapa ponakan, siapa sepupunya, mereka nggak tahu Bapak Ibu. Sibuk sekolah, sibuk belajar, sibuk main, sibuk kerja, mereka lupa cari nasab mereka. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, kalau kita berkunjung ke rumah saudara-saudara, bawalah anak kita Pak, kenalkan kepada mereka. Nah, ini saudara bapak, ini sampaikan kepada mereka Bapak Ibu, agar suatu waktu kalau kita nggak ada, mereka bisa melanjutkan silaturahim itu. Jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan minha, dari satu jiwa itu, zawjaha, pasangannya. Siapa? Nah, Sayyidah Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam. Dalam satu riwayat dari rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi, khuliqatil mar'atu min dhila'. Manusia itu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Ya Allah. Makanya tulang rusuknya Nabi Adam itu sebelah kiri kurang satu, ibu-ibu, bapak-bapak, karena diambil oleh Allah kemudian dijadikan sebagai media Allah menciptakan Sayyidah Hawa. Jadi kan ceritanya Nabi Adam itu di surga bingung, kenikmatan surga yang begitu luar biasa, tapi Nabi Adam tetap merasa ada yang kurang. Ya Rabb, aku pengen teman hidup, kata Nabi Adam. Maka Nabi Adam tidur, Allah ambil tulang rusuknya. Tiba-tiba setelah Nabi Adam bangun, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan wanita yang cantik di dekatnya Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu. Ya, ini dalil bahwa fitrah laki-laki itu butuh perempuan. Dalil jemaah rahimakumullah. Laki-laki itu fitrahnya dia butuh kepada perempuan. Rumahnya besar sekali, indah, luas, tapi dia tidak punya istri, itu pasti nggak tenang hidupnya Pak. Benar nggak? Ini lebih tenang nggak ada istri apa ada istri? Ada istri jemaah rahimakumullah. Baik, itu fitrah laki-laki. Makanya para ulama itu Bapak Ibu, istrinya meninggal, besok langsung nikah lagi. Hari ini meninggal istrinya, besoknya itu langsung nikah lagi. Imam Ahmad bin Hanbal, hari ini hari Nopo, Rabu, besok langsung akan nikah lagi. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita kan menjadi fitnah di sini. Tanah kuburan di burung kering sudah
nikah lagi. Jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan kata sahabat Ibnu Abbas jemaah rahimakumullah, seandainya usiaku kurang 8 hari dan istriku sudah meninggal dunia, aku akan tetap menikah lagi. Subhanallah, Pak. Ini untuk laki-laki, jemaah rahimakumullah ya. Karena fitrah laki-laki itu adalah ketenangannya ada pada perempuan. Ya, wa khalaqa, makanya Allah menciptakan untuk Nabi Adam zaujaha, pasangan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah memperkembangbiakkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, ya, rijalan katsiran wa nisaa, ya, banyak sekali dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jemaah, asalnya dari 2 manusia. Dalam satu riwayat Nabi Sayyidah Hawa setiap kali hamil, Bapak Ibu, beliau selalu melahirkan anak kembar, laki perempuan. Hamil lagi, lahir anak kembar, laki perempuan. Anak yang pertama Qabil dan adiknya yang bernama Iklimah. Anak yang kedua namanya Habil, jemaah rahimakumullah, dan adiknya wallahu ta'ala namanya siapa, Bapak Ibu? Ya. Dan peraturannya saat itu Nabi Adam menetapkan, ya, bahwa mereka harus nikah silang, Pak. Jadi nggak boleh nikah dengan saudara yang satu masa kelahiran. Akhirnya Qabil harus nikah dengan adiknya Habil, Habil nikah dengan adiknya Qabil, jemaah rahimakumullah. Kan ceritanya masyhur itu ya. Tapi Qabil nggak mau nikah sama adiknya Habil, karena adiknya Habil tidak cantik, sedangkan yang cantik itu adiknya Qabil. Akhirnya dia bilang kepada Habil, "Hai Habil, aku ini lebih tua, aku lebih berhak menikahi adikku. Yang kedua, adikku lebih cantik daripada adikmu. Yang ketiga, adikku ini satu masa kelahiran denganku, jadi aku yang lebih berhak menikah dengannya." Kata Habil, ini ketetapan dari Allah melalui ayah kita. Tapi Qabil ngotot, Bapak Ibu, ngotot. Itulah laki-laki ya, dia bisa melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan perempuan cantik. Jemaah rahimakumullah. Nah kemudian kata Nabi Adam, udah gini aja deh, kalian berdua ini mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Siapa yang persembahannya diterima, berarti itulah yang akan menikahi Iklimah. Nabi Adam udah tahu, Bapak Ibu, siapa yang akan diterima. Ya punya Habil. Cuman ini salah satu cara bagaimana Qabil bisa menerima kenyataan itu. Jemaah rahimakumullah. Ya, Qabil waktu itu mempersembahkan hasil pertaniannya, tapi dia ambil yang jelek-jelek, Pak. Dia persembahkan kepada Allah, yang bagus-bagus dia simpan. Sedangkan Habil mempersembahkan hasil ternaknya, dia ambil yang paling bagus, dia persembahkan kepada Allah SWT, Bapak Ibu. Ternyata yang diterima punyanya Habil, punya Qabil nggak diterima. Muncul kedengkian, kata Qabil, qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Jadi dengki kepada adiknya, langsung punya tekad untuk apa? Membunuh, Bapak Ibu. Tapi Habil jawabnya apa dalam Al-Quran itu? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai abangku, Allah itu hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Kenapa kau menyalahkan aku? Kenapa engkau tidak memperbaiki takwamu sehingga kurbanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kadang, Pak, ada orang gagal, ya kan? Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia nyalahkan orang lain. Semua orang di sekitarnya disalahkan, Bapak. Itulah Qabil. Qabil itu, walaupun namanya Sabil ya, tapi sebenarnya dia adalah Qabil. Jemaah rahimakumullah. Baik. Nah dari situlah kemudian anaknya Nabi Adam berkembang sehingga menjadi manusia yang melimpah. Jemaah rahimakumullah, kata Al-Quran, katsiran wa nisaa, rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bih, yang mana kalian
menggunakan namanya ketika kalian meminta kepadanya. Ini dalil bahwa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disunnahkan untuk menggunakan nama Allah. Yang kedua, kata para ulama, ketika kita saling meminta satu dengan yang lain, ya, kita disunahkan untuk menyebut nama Allah, Bapak Ibu. Ya, kita saling memuji, kita disunahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memuji kita sebut Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wal arham, dan peliharalah al arham, hubungan silaturrahim, hubungan rahim. Nah, di sini ada satu kata yang mana Allah memerintahkan kita semua untuk menjaga silaturrahim. Ya. Dan di dalam ayat ini kata ulama, Allah menyebut takwa, baru Allah menyebut silaturrahim, menunjukkan bahwa silaturrahim itu ada kaitan yang erat dengan ketakwaan. Artinya kalau kita orang bertakwa, salah satu tandanya adalah kita menjaga al-arham, kita menjaga hubungan kerabat, Bapak Ibu. Ya. Maka kita kalau ada waktu, jemaah rahimakumullah, ada kesempatan, jangan digunakan untuk liburan terus. Asal tanggal merah liburan terus. Jemaah rahimakumullah. Coba sesekali tanggal merah ada kesempatan, ada waktu, sambang keluarga yang mungkin udah lama kita tidak sambang kepadanya. Bawakan mereka hadiah. Niatkan kita untuk menyambung silaturahim. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita menyambung silaturahim, Bapak Ibu, banyak sekali faedah, keutamaan yang kita dapatkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, sekarang ini zaman yang canggih, Pak. Untuk silaturahim tidak harus ketemu. Kita bisa lewat WA. Jemaah rahimakumullah, bisa video call, Bapak Ibu. Dan kita jangan sungkan tanya kabar terlebih dahulu. Kadang kita jaim, Pak. Ya kan? Nunggu orang tanya kabar baru kita jawab, jemaah rahimakumullah. Seakan-akan kita ini nggak pernah belajar, padahal kita udah belajar, udah duduk di dalam majelis ilmu. Sikap kita harus beda dengan orang yang tidak duduk di dalam majelis ilmu, Bapak Ibu. Tanya kabar kepada mereka, assalamualaikum, gimana kabarnya? Ya, sehat selalu, dan seterusnya. Ditanya kabar, jemaah rahimakumullah. Kalau perlu ditelepon, tanya masa-masa dahulu. Itu salah satu cara menyambung silaturahim, jemaah rahimakumullah. Ya, baik. Tapi terkadang zaman sekarang ini, jemaah rahimakumullah, orang sambang keluarga, kumpul keluarga, tujuannya bukan silaturahim, tapi membanggakan anaknya, membanggakan rumahnya, membanggakan kendaraannya, membanggakan pakaiannya, membanggakan pekerjaannya, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Keluarga yang miskin-miskin itu insecure. Tahu insecure jenengan? Nah, insecure itu minder, Bapak Ibu. Karena apa? Setiap kita ketemu dengan dia, kita selalu bicaranya tinggi-tinggi. Bicara anakku sekarang kerja di sini, gajinya sekian, punya kos-kosan sekian dan sebagainya, punya istri sekian dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi yang miskin-miskin malah minder untuk datang. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi niat bukan membanggakan, tetapi niat silaturahim. Ya, kita menempuh perjalanan jauh, ya kan, antar kota, yang niatnya silaturahim, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha menjaga dan Maha mengawasi. Baik. Ayat berikutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 75. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang beriman, wahajaru dan hijrah, wajahadu dan berjihad, ma'akum bersama kalian, faulaika minkum, maka mereka termasuk golongan kalian. Ayat ini bermaksud setelah perang Badar. Ada ulama mengatakan setelah perjanjian Hudaybiyah. Ada ulama juga mengatakan setelah Fathu Mekah. Setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, jemaah rahimakumullah, banyak orang yang masuk Islam. Kata Allah, mereka yang masuk Islam
kemudian ikut hijrah bersama kamu ke Madinah, kemudian berjihad, mereka itu bagian daripada kalian. Artinya mereka muslim, mereka mukmin. Baik. Kemudian wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang yang memiliki hubungan rahim itu lebih utama sebagian atas sebagian yang lain. Maksudnya orang yang memiliki hubungan kerabat Bapak Ibu itu lebih diutamakan daripada orang yang tidak memiliki hubungan kerabat. Jadi kalau kita punya uang Pak, lalu kita ingin sedekah, kita ingin kasih kepada orang, maka orang yang ada hubungan kerabat dengan kita itu lebih utama kata Al-Quran daripada orang yang tidak ada hubungan kerabat. Jemaah rahimakumullah. Karena kalau kita bersedekah kepada kerabat, kita dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Ada kisah ya. Yang pertama hadis Nabi, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kemudian Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Sahabat itu tanya lagi kepada Rasulullah, thumma man? Kemudian siapa ya Rasul setelah ibu? Nabi tetap menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Nabi tetap menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Abak, bapak. Ya. Kemudian thummal aqrab fal aqrab. Kemudian kata Nabi, yang paling dekat, yang paling dekat. Jadi kerabat kan banyak Pak, tapi yang paling dekat itu yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Kalau yang paling dekat itu ke atas ya Pak, kakek, ya, kakek, nenek, buyut, ya. Nah ya kalau ada. Kemudian jemaah rahimakumullah, ke samping, yang paling dekat itu siapa? Paman, saudara atau bibi. Saudara ayah atau saudara ibu, itu yang paling dekat Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita ingin ngasih sesuatu kepada keluarga kita, carilah yang paling dekat. Urutannya apa? Ibu, bapak, kemudian baru paman, kalau ada kakek-kakek. Jemaah rahimakumullah. Ada kisah sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Jemaah rahimakumullah. Ya, sahabat ini termasuk sahabat yang kaya di kota Madinah, banyak sekali kebun kurmanya. Dan salah satu kebun kurma yang beliau miliki adalah kebun kurma dekat Masjid Nabawi, yang mana kebunnya itu menghadap ke masjid. Kebunnya menghadap ke masjid, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara kebun kurmaku yang paling aku sukai yang ini. Ya. Dan aku mendengar Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yaitu sorga kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya Rasul, mulai sekarang aku infakkan kebun kurma ini kepada engkau. Subhanallah. Yang paling disukai langsung disedekahkan Pak. Jadi sahabat itu tidak hanya menafsirkan ayat dengan ucapannya, tapi mereka menafsirkan ayat dengan perbuatannya Bapak Ibu. Kemudian kata Rasulullah, infak yang paling baik itu kepada keluarga. Jadi seakan-akan Nabi tidak menyarankan sahabat itu untuk menginfakkan kebun kurmanya kepada Nabi, ya. Maka Nabi mengatakan infak yang terbaik itu kepada kerabat, kepada keluarga. Kemudian sahabat Abu Thalib berkata, kalau begitu aku akan bagi kebun kurma ini kepada keluargaku ya Rasulullah. Baik, ini dalil Bapak Ibu bahwa keluarga yang paling dekat ya itu orang yang kita prioritaskan untuk kita tolong, untuk kita sedekahi, untuk kita bantu. Jamaah rahimakumullah, ya.
Kemudian ayat berikutnya surah Ar-Ra'du ayat 21. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Ini ciri-ciri orang yang menjadi penghuni surga. Yang diantaranya adalah وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, yaitu orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu silaturahim. Ya, jadi salah satu ciri penghuni surga adalah dia suka menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, wa yakhshawna rabbahum, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada su'al hisab, hisab yang buruk. Hisab yang buruk itu hisab yang berat. Karena hisab itu ada dua, Pak. Ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Yang ringan hanya ditunjukkan, setelah itu dimaafkan oleh Allah. Sedangkan hisab yang berat itu ditanya kenapa. Nah, kalau sudah ditanya kenapa kamu melakukan ini, bukankah Rasul sudah datang kepadamu, bukankah Al-Quran sudah disampaikan kepadamu, kenapa kamu masih kafir, kenapa kamu masih berbuat dosa, itu hisab yang berat. Nah, maka ciri penghuni surga itu adalah wa yakhafuna su'al hisab, mereka senantiasa takut kepada hisab yang buruk. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita punya tiga ciri ini, berarti kita termasuk min ahlil jannah, ya, penghuni surga. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kita percepat ayat berikutnya, An-Nahl 90. Ini yang biasa dibaca oleh khatib ketika menutup khutbah kedua, walaupun ini tidak sunnah dibaca, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Apa lanjutannya? Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa itaidil qurba, dan memberikan kepada kaum kerabat, memberikan bantuan, jemaah, memberikan nafkah atau memberikan kebaikan kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah melarang kalian berbuat keji, berbuat mungkar, dan berbuat permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Baik. Jadi dalam ayat ini ada berapa perintah Allah? 1 adil, 2 ihsan, 3 berbuat baik kepada kerabat, yang keempat meninggalkan perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Baik, ada 4 perintah Allah dalam ayat ini. Kemudian yang terakhir surah Muhammad ayat 22-23. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Ya. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim, kata Allah. Jadi terkadang orang yang berkuasa, Bapak Ibu, orang yang berkuasa terkadang dia suka berbuat kerusakan. Yang kedua, terkadang orang kalau sudah berkuasa udah nggak ingat sama keluarganya, kan? Nggak ingat sama keluarganya. Jemaah rahimakumullah. Dan itu dianggap memutus silaturahim. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memutuskan silaturahim, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ada seorang ulama namanya Imam Ali bin Al-Husain, jemaah rahimakumullah. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan kau bersahabat dengan orang yang memutuskan silaturahim, karena aku mendapatkan orang yang memutuskan silaturahim itu dilaknat oleh Allah di 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama surat ini, surah Muhammad, ya.
Yang kedua surah Ar-Ra'du ayat 25 Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 27. 3 ayat itu melaknat orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan Pak Mundri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim ini akar-akarnya adalah sila, menyambung. Apakah sholat itu juga berasal dari kata sila yang artinya menyambung? Ya, sama. Kalau memang demikian, kira-kira arti kata sholat itu yang tepat itu bagaimana? Baik ya, sholat satu akar kata dengan sila, sholat sama-sama menyambung ya. Menyambung hubungan dengan Allah, sholat itu. Makanya orang yang tidak sholat dianggap memutus hubungan dengan Allah SWT. Tetapi sholat juga bisa diartikan doa, karena Nabi pernah diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan sahabatnya, tapi dengan menggunakan istilah sholat. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doakanlah mereka, karena doamu untuk mereka itu ketenangan bagi mereka. Jadi kadang sholat diartikan doa. Jamaah rahimakumullah. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Oh, silakan Pak Bardi. Kalau silaturahim bukan kerabat hukumnya Pak? Silaturahim Yang bukan kerabat kerja rumahan. oh itu bukan istilahnya, bukan silaturahim, tapi silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan sesama muslim. Silatul ukhuwah, cuman orang kita mukul rata Bapak Ibu. Pokok berkunjung namanya silaturahim, padahal tidak ada hubungan kerabat. Masih ada Ustadz, apa itu? Sama-sama dari Nabi Adam. Iya, kalau begitu semua silaturahim. Jamaah rahimakumullah. Ya, baik. Jadi silaturahim itu untuk kerabat. Kalau untuk yang bukan kerabat namanya silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan. Nah, baik. Ada lagi? Silakan Pak Arba'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipar tidak, bukan termasuk ini, apa namanya, bukan termasuk arham. Arham itu yang ada hubungan rahim, ada hubungan kerabat. Jamaah rahimakumullah. Ya, berarti ponaan panjenengan. Ya, ponaannya itu termasuk apa? Arham. Ya, karena ponaan itu masih ada hubungan darah dengan panjenengan. Ya. Tapi kalau ipar, Bapak Ibu, ipar itu bukan termasuk arham. Apalagi kalau sudah bercerai kan, atau istrinya sudah meninggal begitu. Nah, maka hubungan itu sudah putus. Ada hubungan yang tidak putus walaupun sudah bercerai atau ditinggal mati. Mertua itu mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Walaupun sudah cerai itu tetap dianggap mertua. Makanya dalam sebagian pendapat ulama, sebagian ya, bukan semuanya, sebagian mengatakan mertua itu nggak boleh dinikahi oleh mantan menantunya, ya kan? Misalnya dia cerai dari anaknya kan, habis cerai dari ibunya masih cantik, dinikahi ibunya. Ini dalam sebagian pendapat mazhab tidak boleh. Karena apa? Mertua itu mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Ya rahimakumullah. Ya. Nah, baik, Allah taala alam. Tapi sebagian pendapat lain mengatakan boleh ya.
Saya lebih setuju pendapat yang mengatakan tidak boleh Bapak Ibu ya. Karena musaharah mahram muabbad, karena mertua itu jadi mahram muabbad sebab pernikahan. Baik, walaupun pernikahan itu sudah putus karena cerai atau karena meninggal dunia. Baik. Allah taala alam. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.